Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penahanan Julianto Eko Putra, pelaku kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia membuat korban dan pendamping korban kekerasan seksual sedikit bernafas lega. Namun korban masih merasa takut dengan proses hukum yang dinilai tidak berpihak pada korban. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2021, terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eko Putra akhirnya ditahan di Lapas Lowokwaru, Malang. Eksekusi terhadap pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia ini dilakukan oleh tim jaksa dari Kejari Malang dan Kejati Jawa Timur usai menerima perintah Hakim Pengadilan Negeri Malang. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyesalkan mengapa perintah penahanan terhadap terdakwa baru dikeluarkan sekarang, padahal jaksa penuntut sudah meminta Julianto ditahan sejak bulan April 2022. Tidak ditahannya Julianto sempat membuat Aris naik pitam di persidangan karena terdakwa masih bebas berkeliaran dan berpotensi menghilangkan barang bukti. Majelis Hakim setelah mendengarkan permintaan dari JPU sejak bulan April itu, Bung, minta supaya ditahan tapi tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Di bulan Juli dikembalikan lagi, supaya itu ditahan, izin dari Majelis Hakim, tapi tidak dikabulkan juga. Pertanyaannya ada apa? Salah satu saksi korban dalam kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia mengaku lega dengan ditahannya Julianto. Namun ia masih merasa was-was karena pengaruh yang dimiliki terdakwa dianggap bisa mengubah putusan hakim. Sebenarnya saya lega gitu, jadi lega cuman belum sepenuhnya karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di putusan di tanggal 20 Juli nanti gitu. Berbagai macam cara bisa dilakukan oleh JE karena kan timnya JE masih ada di sana. Jadi iya masih ada di luar. Jadi JE itu mulai dari pembina, ketua yayasan, teman-teman saya sendiri yang masih membela JE juga, bahkan di circle-nya JE masih di luar, sehingga itu yang membuat saya masih khawatir sampai dengan hari ini gitu. Salah satu saksi lainnya, J, mengatakan para korban sebenarnya ingin menuntut keadilan, namun takut bersuara karena diancam dan diintimidasi oleh terdakwa. Ancaman itu ya bisa dibilang itu membuat saksi-saksi yang sama kita ini itu takut untuk bersaksi seperti itu. Karena ancamannya bisa dibilang ya kamu kalau kamu kalah nanti kalian akan diancam balik 9 tahun penjara kayak gitu. Nah, itu yang buat kita itu tidak semua berani speak up seperti ini. Karena mereka takut, benar-benar takut, itu nyata buat kita. Hingga saat ini ada sekitar 42 orang yang menjadi korban kekerasan di sekolah SPI. Sebanyak 14 orang sudah diperiksa oleh Polda Jatim dan Kejaksaan, sedangkan 28 lainnya masih didalami oleh Polres Batu. Sementara untuk pelaku, diyakini masih bisa bertambah karena kemungkinan pelaku Julianto tidak bermain sendirian. Tim Liputan Metro TV.